Peserta daurah jenazah. Selanjutnya kewajiban kita adalah memandikan jenazah. Dan di dalam memandikan perlu dijaga etika-etikanya yang bisa dibaca dalam buku panduan. Kemudian kita pindahkan mayat tersebut dalam keadaan aurat tertutup ke depan pemandian dan diangkat dengan hati-hati. Lalu kita lepas pakaian yang masih melekat di dalam tubuh jika memang masih ada. Kemudian jika seandainya pakaian itu bisa kita lepas, maka hendaknya kita lepas dengan baik-baik. Tapi jika terpaksa tidak bisa, maka hendaknya kita bisa mengguntingnya. Kemudian yang pertama kita lakukan adalah membersihkan kotoran. Kita bersihkan kotoran yang ada di dalam perut dengan tangan kiri yang terlebih dahulu dibalut dengan lap atau kaos tangan. Caranya adalah sebagai berikut: mengangkat kepala dan punggung mayit dan disandarkan. Selanjutnya perut ditekan perlahan-lahan dari dada sampai di atas kemaluan dengan disertai guyuran air terus-menerus dengan tetap menutup aurat dan tidak melihatnya. Setelah itu ditidurkan kembali dan dibangunkan kembali, dan hal itu dilakukan berkali-kali hingga bersih betul. Dan airnya hendaknya digunakan sebanyak mungkin. Kemudian tuburnya dibersihkan atau dicebokin hingga bersih dan bisa juga dengan memakai sabun. Dan dalam membersihkan tubur kita tidak boleh melihat aurat. Kemudian kita membutuhkan mayit dengan cara mengucapkan bismillah dan berniat memandikan mayit. Kemudian mencuci kedua telapak tangan 3 kali, yang dimulai dari kanan kemudian kiri. Setelah itu membersihkan mulut dan hidung 3 kali. Bisa dengan lap, sapu tangan, atau cotton buds. Selanjutnya kita membasuh wajahnya 3 kali dengan cara menyiramnya ke muka. Selanjutnya membasuh tangan kanan dan kiri sampai siku sebanyak 3 kali, dan kita mulai dari yang kanan. Jika sudah selesai, kemudian kita mengusap rambut kepala dimulai dari depan sampai ke belakang, lalu kembali ke depan dan diteruskan ke telinga. Hal itu dilakukan sekali saja. Selanjutnya membasuh kaki kanan dan kiri sampai di atas mata kaki sebanyak 3 kali dan dimulai dari kaki yang kanan. Kemudian kaki kiri 3 kali. Langkah selanjutnya menyiram kepala mayit dengan air sambil digosok-gosok dan dibersihkan. Dan jika diperlukan hendaknya kita menggunakan sampo. Kemudian setelah itu kita bersihkan dengan air hingga bersih betul. Selanjutnya memandikan dari sebelah kanan dengan mengguyur air dari pundak hingga kaki sambil menggosokkan sabun ke badannya hingga bersih.
Dan perlu diingat, kita tidak boleh melihat aurat si mayit. Setelah digosok dengan sabun, kita guyur dengan air untuk membilasnya. Setelah itu, badan dimiringkan ke arah kiri untuk membersihkan bagian belakang sebelah kanan dan tetap menjaga aurat agar tidak terbuka. Dan kita segera mengguyurkan air untuk membersihkan bagian kanan belakang. Kemudian kita bersihkan dengan sabun. Jika dirasa cukup, mayat dikembalikan pada posisi semula. Kemudian kita memandikan sebelah kiri dengan mengguyur air dari pundak hingga kaki sambil menggosokkan sabun ke badannya. Dan kita bersihkan dengan sabun dan kita memperhatikan sela-sela tubuhnya. Hendaknya kita bersihkan sebersih mungkin. Setelah itu dimiringkan ke arah kanan untuk membersihkan bagian belakang sebelah kiri dengan tetap menutup aurat si mayit. Setelah itu diguyur dengan air dan dibersihkan dengan sabun seperti semula. Dan hendaknya kita menggunakan air secukupnya hingga bersih betul. Dan jika sudah dirasa cukup, mayat kita kembalikan kepada posisi semula. Hal itu bisa dilakukan hingga bersih, bisa 3 atau 5 kali hingga bersih. Kemudian setelah itu menyiram kepala dan wajah dengan air kapur barus. Kita mulai dari rambut, kemudian ke muka, dan selanjutnya kita siramkan pada tubuh, dimulai dari tubuh bagian kanan, lalu kiri dengan air kapur barus tersebut seperti ketika kita memandikannya. Setelah itu dibalikkan ke kiri dan disiram dengan kapur barus seperti ketika kita memandikan. Ini adalah membilas mayat dengan air kapur barus. Kemudian dibalikkan, setelah itu dibilas bagian kiri dengan menyiramkan air kapur barus. Setelah itu dibalikkan ke kanan, dimiringkan ke kanan dengan tetap menutup aurat dan dibilas dengan air kapur barus. Masyarul muslimin, semua yang kita lakukan di atas harus tetap menjaga aurat si mayit agar tidak tersingkap sedikit pun. Setelah itu mayat dikeringkan dengan handuk mulai dari atas dengan penuh hati-hati sehingga aurat tidak tersingkap dari atas hingga bawah. Kemudian
Kain basahan diganti dan ditutup dengan kain yang kering dan bersih dari atas ke bawah sehingga aurat si mayit tidak kelihatan sama sekali. Dan dalam membersihkan sela-sela hendaknya agak diperlama sehingga sela-sela kaki terutama dan tangan itu bisa kering betul dan bisa bersih.